Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ananda ibu semuanya yang ibu sayangi. Kembali kita bertemu lagi di video pembelajaran ini untuk melanjutkan materi kita tentang bangun ruang sisi datar dengan subtopik yaitu jaring-jaring, luas permukaan, dan volume prisma serta limas. Bersama Riza Puspitasari SPD. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah peserta didik dapat menentukan jaring-jaring prisma dan limas, menentukan luas permukaan prisma dan limas, serta menentukan volume prisma dan limas. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang prisma. Perhatikan gambar yang diberikan. Pada gambar yang diberikan, ini prisma, ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami apa itu prisma dan sifat-sifat prisma. Kita lihat jaring-jaring prisma. Perhatikan gambar, ini jaring-jaring prisma segitiga. Lanjut, ini jaring prisma segi berapa Nanda? Segi 6. Oke, terus ini prisma segi 5, salah satu ibu ambil. Terus ini prisma segi 4. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ibu berikan, jaring-jaring prisma itu apa? Jaring-jaring prisma adalah sebuah bangun datar yang terdiri dari semua sisi-sisi prisma yang disusun sedemikian rupa sehingga jika digabung akan membentuk bangun prisma. Nah, oke, kita lihat. Oke, di sini ibu akan mencontohkan bagaimana mencari luas permukaan dan volume prisma. Di sini akan ibu contohkan yaitu prisma segitiga. Kemarin kita sudah belajar sifat prisma. Kalau prisma segitiga ini mempunyai 6 titik sudut. Ya, 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 sisi, alas dan tutup, tambah sisi tegak. Lalu 9 rusuk pada alas 3, pada tegak 3, dan pada tutup 3. Nah, perhatikan nih jaring-jaringnya salah satu Bu ambil pada gambar segitiga. Ini ada jaring-jaring segitiga, prisma segitiga. Oke, Anda lihat dari sini. Maka dari jaring-jaring ini kita lihat luas permukaan prisma itu adalah, kita tahu definisi prisma itu bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh dua bangun yang kongruen. Nah, berarti apa? Ada alas, ada tutup. Nah, untuk mencari luas permukaan, berarti kalau kita lihat alas ditambah tutup, berarti alas sama tutup kan luasnya sama. Artinya di sini ini alas, ini tutup, jadi 2 kali luas alas. Ya, alasnya sama dengan tutupnya. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, tambah keliling alas, ya, keliling alas dikali dengan tinggi prisma nih. Umpamanya kalau kita lihat pada segitiga ini AB, oke, ya, tambah BC, ini keliling, tambah AC, kita kali dengan tinggi prisma ini. Ya, Nanda? Nah, atau salah satu boleh juga dengan ini. AB kita kali dengan tinggi, AC kita kali pula dengan tinggi, BC kita kali dengan tinggi. Kita susun dengan memfaktorkan, boleh. Kelilingnya itu AB tambah BC tambah AC kita kali dengan tinggi prisma. Nah, karena ini segitiga, luas alas pada segitiga itu kita tahu alas kali tinggi segitiga kita bagi 2.
Nah, 2 sama 2 bisa kita coret, habis ya. 2 bagi 2, 1, ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, maka di sini luas permukaan adalah, kalau pada segitiga, alas kali tinggi tambah keliling alas tambah tinggi prisma. Untuk luas permukaan prisma ini, kita perhatikan betul alasnya. Karena Ibu mencontohkan di sini segitiga, berarti segitiga. Kalau segi 4, namanya persegi, berarti alasnya sisi kali sisi. Kalau seandainya belah ketupat alasnya, berarti diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Kalau trapesium, jumlah dua sisi sejajar bagi 2 kali tinggi trapesium. Begitupun juga dengan layang-layang, persegi panjang. Ya, Nanda? Nah, jadi Ananda betul-betul memperhatikan pada luas permukaan dan volume ini, lihat alas dari bangun prisma tersebut. Nah, kalau untuk volume juga seperti itu. Luas alas ini kita kali dengan tinggi prisma. Alas tegak lurus dengan tinggi, ya. Jadi karena di sini Bu mencontohkan segitiga, berarti alas kali tinggi segitiga bagi 2 kali tinggi prisma. Hati-hati dengan tinggi ya Nanda. Pada bangun datar kalau segitiga tingginya juga ada. Tinggi prisma juga ada. Oke? Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Tentukan luas permukaan dan volume prisma berikut. Nah, Ibu contohkan di sini prisma segitiga. Seperti konsep di atas yang Ibu berikan. Nah, untuk menentukan luas permukaan, 2 kali luas alas tambah luas 3 sisi tegak. Oke, atau keliling alas kali tinggi. Boleh juga. Seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, kita lihat luas segitiga ABC. Nah, ini segitiga siku-siku ya Nanda. Nah, berarti alasnya yang mana? Oke, kita lihat alasnya AC kali tinggi bagi 2. Berarti 3 kali 4 bagi 2. Nih, atau di sini setengah kali alas kali tinggi. Berarti 2 sama 2 kita coret, tinggal 4 kali 3. Terus, apa lagi? 12 ini kan tinggi. Tinggi. 12 panjang ini. 12 dikali 3. Ini bangun datar ini. AD kali AC. Terus FC kali CB. Terus apa lagi? AD dikali AB. Oke, AD dikali AB. Nah, 12 kali 3, 12 kali 4, 12 kali 5. Boleh juga nih, 3 tambah 4 tambah 5 kita kalikan 12. 3 tambah 4 tambah 5 berapa Nanda? 7 tambah 5 12, ya kan? Ya, Nak? Nah, kali 12 nantinya. Oke. Nah, ya kan? 3 tambah 4 tambah 5 berapa? 12. Kali 2 kali 12 144. Boleh juga seperti itu nanti. Atau kita tambahkan ini 36 tambah berapa nih? 12 kali 3 36. Terus 12 kali 4 48. 12 kali 5 60. Jadi ini berapa Nanda? 36 tambah 48. Berapa 36 tambah 48? Berapa nih? Oh, ini ditambahkan dulu boleh juga 12 dengan 36. 36 tambah 48 boleh juga. Hasilnya akan tetap sama. 48 tambah 48, ini 96 tambah 60, 156. Nah, boleh. 144 tambah 12 juga 156 kalau kita pakai keliling alas kali tinggi tadi. Ya Nanda?
Selanjutnya, bagaimana dengan volume prisma? Kita lihat volume prisma. Volume prisma luas alas kali tinggi prisma. Alas 3/4 bagi 2 kali tinggi prisma. Berarti 3/4, 12 bagi 2, 6 kali 12. Berarti volume prisma 72 cm kubik. Oke. Dah. Ini untuk volume pada bangun prisma tadi. Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikutnya. Ibu kasih contoh 2, sengaja Ibu kasih contoh 2 tadi prisma segitiga dan prisma segitiga, luas dan volume. Sekarang luas permukaan prisma pada trapesium. Oke. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma, sama kayak tadi. 2 kali luas trapesium. Luas trapesium jumlah sisi sejajar, kita bagi 2, kita kali dengan tinggi trapesium. Terus sebelum itu kita lihat, berarti 16 tambah 8 dibagi 2 dikali 15. Nah, sampai di sini ini diketahui semuanya. Untuk keliling alas kali tinggi trapesium, tinggi prisma, keliling alas semuanya tidak diketahui, sisi miring kita tidak diketahui. Nah, yang diketahui cuma 8, 15, 16. Semua sisi harus kita ketahui karena kita mencari keliling. Berarti untuk mencari FB ini kalau kita tarik garis, ini panjangnya 8. Oke. Sudah ada di sini 8. 16 kurang 8 berapa? Berarti ini 8. 8. Oke. Jadi kita misalkan ini tinggi. Tinggi 15. Panjang ini ke sini 8. Ini A. Ini Ibu tarik garis ke sini nak, lupa Ibu. Ini tinggi sama ini 15. Ini garis ke sini 8. Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 15 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan C kuadrat. 225 ditambah 64 sama dengan C kuadrat, berarti 289, maka C 17. Maka dapatlah kita C atau panjang FB ini 17. Maka bisa kita cari kelilingnya. 16 ditambah berapa? 17 tambah 8 tambah 15 terus dikali dengan tinggi. Nah, ini tinggi. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Nah, tingginya 9. Tinggi dari prisma trapesium ini. Tingginya 9. Nah, artinya 24 kali 15. Tahun Anda datang 24? Ini coret 16 tambah 8, 24 kali 15. Ini kita jumlahkan 56 kali 9, 360 tambah 504, artinya luas permukaan prisma 864 cm kuadrat. Nah, kita lanjut dengan limas. Limas juga tergantung kepada alas. Ada 5 segi 3 beraturan, 5 segi 4 beraturan, 5 segi 5 beraturan, 5 segi 6 beraturan. Dan istimewanya limas memiliki titik puncak. Ini beberapa jaring-jaring limas. Ini salah satunya jaring limas segitiga. Ini jaring limas segi 4, ini jaring limas segi 5. Ini jaring limas segi 6. Oke, dan selanjutnya ini jaring limas segi 8. Nah, apa itu jaring-jaring limas? Sama seperti kubus, balok, prisma. Nah, bentuk datar yang terdiri dari alas limas dan semua sisi tegaknya yang jika dilipat akan membentuk bangun ruang limas. Nah, untuk menentukan luas permukaan limas, apa tadi limas? Sebelumnya kita sudah
menjelaskan definisi limas pada video sebelumnya, bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Jadi di sini kalau sudah segi banyak, dimisalkan dengan segi N, dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep Pitagoras untuk mencari panjang tinggi pada segitiga ini. Kita butuh Pitagoras. Ini tinggi limas. Oke, ini tinggi limas. Di depan sisi siku dan sisi miring, berarti ini PT kuadrat, artinya OP kuadrat ditambah OT kuadrat, atau PT akar dari OP kuadrat tambah OT kuadrat. Nah, begitu ya Nanda. Terus, bagaimana dengan BT? BT, BP kuadrat. Nah, ini panjang BT. Nih, kalau kita mencari ini, panjang BT, ini juga seperti itu. BP kuadrat ditambah dengan TP kuadrat. Nih, ini yang jadi tinggi. Nah, ini siku-sikunya, dan ini sisi miringnya. Oke, karena dia segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Jadi, untuk luas pada limas, luas alas tambah luas sisi tegak. Dengan begitu juga rumus volume limas. Nah, volume limas sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, nanti akan kita pelajari gimana Bu, kenapa sepertiga luas alas kali tinggi limas Bu. Nah, nanti akan kita buktikan di pertemuan selanjutnya, atau kita buktikan di sekolah nanti. Oke, nah di sini memang rumus saja yang Bu berikan. Kenapa? Karena nanti takutnya video kita terlalu panjang. Baik, oke, kita lihat. Ini contoh dari luas permukaan limas. Perhatikan gambar berikut, diketahui sisi 20. Sisi 20 berarti ini limas apa Nanda? Limas dengan alas persegi. Nah, tinggi limasnya yaitu 24. Ditanya luas permukaan limas. Kalau kita mencari luas permukaan limas, 12 tambah jumlah sisi tegak. Nah, untuk mencari itu untuk mencari luas sisi tegak, kita butuh panjang ini tadi pada gambar tadi PT. Nah, berarti 24 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Kenapa kok 20 kuadrat? Nih, ini panjangnya 20, setengah dari ini kan 10. Nah, berarti 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat, atau 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Ya. Nah, oke. Paham Nanda? Oke. Kita pandang segitiganya dulu nih, segitiganya Bu keluarkan. 24, 10. Atau kita misalkan A, B, C, boleh juga. Berarti 100 tambah 576 C kuadrat, 100 tambah 576 yaitu 676. Akar dari 676 adalah 26. Jadi Ibu pengen sekalian Anda mengulang-ulang lagi bagaimana konsep Pitagoras. Dan ingat angka-angka yang merupakan tripel Pitagoras, karena ini dasarnya. Terus bagaimana luas permukaan limas? Luas permukaan limas itu luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Artinya karena dia persegi, berarti alasnya sisi kali sisi. Nah, 4 kali luas segitiga. Kenapa? Ketika kita buka, dia sisi tegaknya ada 4. Oke, berupa bentuk segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2. 4 kali, alasnya 20. Nah, oke Nanda, tinggi yang segitiga ini adalah 26. Pandang segitiga ini, nah tinggi segitiga ini 6. Kalau ini tinggi limas, ini tinggi segitiga. 20 kali 26 bagi 2. Oke. Nah, kita dapat 260. Berarti 400 tambah 1040. Artinya di sini luas permukaan limas 1440 cm².
Nah, bagaimana dengan volume bangun ruang limas? Oke, lihat perhatikan contoh berikut. Ini untuk volume limas, kita lihat ini juga persegi, ini Nanda contoh yang Ibu berikan dengan panjang sisi 10-10. Nah, kita di sini sengaja Ibu apa kan mencari volume limas ini tidak diketahui tinggi limas agar Nanda lebih mengingat lagi konsep Pitagoras. Nah, tinggi limas kan tidak diketahui. Sementara kita butuh tinggi limas untuk mencari volume. Berarti di sini kita pakai Pitagoras lagi. Nah, panjang tinggi segitiga diketahui 13. Ini panjangnya 10, setengah dari itu kan 5. Berarti ini 5. Nah, 13 kuadrat kurang 5 kuadrat, 169 kurang 25, akar dari 144. Akar 144 berapa? 12 cm. Nah, untuk mencari volume limas, berarti sepertiga luas alas kali tinggi limas. Nah, sepertiga kali sisi kali tinggi limas. Sepertiga kali 10 kali 10 kali 12 yang kita dapatkan tadi. Oke, 12 bagi 3, 4. 4 kali 100, 400 cm kubik. Oke, Nanda. Dengan berakhirnya volume bangun ruang sisi limas ini, berakhir juga pembelajaran kita pada bangun ruang sisi datar. Ibu berharap Anda bisa memahami dengan baik. Nah, untuk lebih pahamnya Ananda dengan materi ini, Ibu berikan latihan soal, tolong Ananda kerjakan di catatannya. Nah, ini latihan soal yang Ibu berikan. Soal pertama, ini prisma segitiga. Tentukan luas dan volumenya. Soal kedua yaitu tentang limas, yaitu luas permukaannya saja. Soal ketiga yaitu gabungan dari apa ini Nanda? Bangun, balok, dan prisma. Tolong Ananda cari luas gabungan dari bangun tersebut, terus volume gabungan dari bangun tersebut. Baik, dengan banyaknya kita latihan, kita akan lebih paham dengan konsep matematika mengenai bangun ruang sisi datar. Baik, Ananda, semoga bisa memahami pelajaran hari ini. Pada video kali ini, sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.